Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Museum HK Indonesia. Ya, sekarang kita ada di Museum HK Indonesia, Taman Mini Indonesia Indah. Kalau nggak salah ini belum lama ya museumnya. Cuma Mas Ong juga nggak tahu ini isinya seperti apa. Tapi mungkin ya lebih berupa sejarah-sejarah tentang suku HK ya. Jadi orang Tionghoa itu sebenarnya punya banyak suku ya. Salah satunya adalah suku HK. Dan ada mungkin yang banyak juga di Indonesia itu ya suku Hokkien ya dan sebagainya. Jadi ya setiap suku itu tentu saja punya budaya masing-masing, bahasa masing-masing dan daerah asal yang berbeda-beda. Ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam. Harus beli tiket dulu. Ya, ini gedungnya lebih modern nih. Gedung baru soalnya. Satu aja ya. Iya. Museumnya lantai 2 dan 3 ya? Oh, 2 dan 3. Oh. Nanti setelah keluar lewatnya lewat pintu belakang sana ya? Oh gitu, masih ya? Oke, masih masuk. Nggak usah. Lihat aja dulu. Ya, ini gedungnya lebih modern. Ya. Tuh, diresminya sama SBY, Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2014. Jadi baru 6 tahun. Adalah huruf dongkrak ciptaan nenek moyang para kata yang aku. Ngai. Ngai? Oh, ini huruf ngai nih. Ngai. Kurang kerja bahasa Indonesia. Ngai tuh. Ini huruf ngai. Aku. Ya, aku atau saya. Naik. Tak berani maju tanpa rasa. Ngai lok copang no. Ngai lok copang. Museumnya lantai 2 katanya. Ini foto-foto foto peresmiannya ya. Hah? Ini bisa masuk foto kepala. Oh lah, hari gini milenial udah nggak ini. Itu harus sepasang. Nah ini tuh ya baju-baju kayak tuh tradisional. Dan ada tempat sewa kostum juga. Gedungnya cukup gede juga ya. Terus sejarah Tionghoa Indonesia Chinese History. Katanya lantai 2 ya. Gedungnya modelnya bulat kayak kubah gitu. Unik juga sih. Ya udah lebih modern. Ini apa ini? Tempat ini resepsionis. Hah? Oh. Yang mau ke toilet, toilet. HK Indonesia. Yuk, naik lantai 2. Masuk. Ini ya. Sahabat Mas Ong kalau masuk bahasa Inggrisnya in. Iya, siapa juga tahu. Lebay. Lebay. Oh, nggak apa-apa ya. Kita naik ke lantai 2. Iya. Naik lagi. Ini nggak ada lift. Ada lift. Terus kenapa kita pakai tangga? Olahraga. Tadi ketika kita sampai taman ini, kita goes dulu.
Nggak bisa. Sini. Tuh. Oke, udah sampai di lantai 2. Ya, masih. Ya, di sini itu ruangannya tentang sejarah kedatangan orang Tionghoa di Kepulauan Asia Tenggara. Nah, ini peta demografi suku-suku di Tiongkok Selatan. Ya, ini ada juga peta Tiongkok Selatan. Nah, ini model zaman dulu perahunya kayak gini. Kapal layar Tiongkok zaman dulu. Jadi di sini di ruangan ini tuh tentang peta kedatangan orang Tionghoa di Asia Tenggara. Ini juga banyak seperti di museum ya, barang-barang keramik ya, kerajinan keramik. Karena memang pada zaman itu kerajinan keramik itu yang paling maju adalah dari suku Tionghoa, terutama dari Tiongkok ya. Itu ada gambar-gambarnya juga. Ya, tadi kita kan udah ke Museum Laksamana Tionghoa ya. Itu salah satu laksamana yang cukup terkenal. Nah, ini jenis rempah-rempah. Di sini juga ada penjelasan tentang dampak kebijakan Belanda terhadap pecinan. Ya, itu yang salah satu sebenarnya yang menyebabkan terjadinya misinformasi ya, atau politik pecah belah dari Belanda. Nah, di sini juga ada foto-foto tentang aktivitas orang Tionghoa di era kolonial Belanda. Jadi sebenarnya becak ini sebenarnya termasuk bagian dari budaya Tionghoa ya. Iya, jadi becak itu sebenarnya termasuk salah satu kebudayaan dari Tionghoa, dari Tiongkok daratan. Jadi kalau kita yang pernah naik becak ya, itu merupakan budaya Tionghoa juga. Ini ada beberapa barang ya, ini setrika zaman dulu. Mas Ong masih ingat dulu, Mas Ong juga punya nih ya di rumah orang tua Mas Ong dulu. Ada setrika model begini ya, masih pakai arang. Ya. Nah, ini beberapa barang-barang juga yang timbangan ya. Mungkin sahabat Mas Ong ada yang pernah tahu timbangan seperti ini. Ya, karena dulu orang tua Mas Ong juga seorang pedagang ya, sembako. Jadi timbangan seperti ini tuh yang sana ya, itu juga ada gitu ya. Dan Mas Ong juga sempat menggunakannya untuk menimbang ya, termasuk yang ini ya, yang digantung. Nah, ini ya, timbangan yang digantung itu juga ada. Ini buat menggiling beras ya, jadi beras digiling itu jadi tepung, kita pakai itu juga tuh ya. Jadi sebenarnya ini barang-barang yang menjadi budaya khas dari Tionghoa dari zaman dulu sebenarnya. Ini ada foto-foto zaman dulu, orang-orang Tionghoa zaman dulu. Nah, di sini foto-foto, mungkin foto-foto pahlawan ya, orang-orang Tionghoa yang berjasa kepada tokoh-tokoh pahlawan ya.
orang-orang Tionghoa juga berperan dalam pemerintahan negara kita ya. Karena ini sebenarnya sejarah-sejarah ini penting ya buat semua orang tahu bahwa orang Tionghoa itu sama seperti suku-suku yang lainnya itu juga punya kontribusi yang besar dalam perjuangan negara Indonesia. Jadi hal-hal seperti ini harus disampaikan gitu sehingga orang-orang lebih memahami apa itu orang Tionghoa ya. Dan bahkan ini juga Sumpah Pemuda ini juga waktu itu menggunakan salah satu rumah dari tokoh pergerakan orang Tionghoa ya. Jadi sangat menarik sebenarnya museum kayak gini. Mungkin kaum milenial kadang-kadang nggak terlalu suka ke museum ya, lebih senang melihat postingan-postingan video yang kadang-kadang informasinya itu tidak jelas gitu. Jadi kalau Mas Toong sih lebih menyarankan untuk menambah wawasan ya, tidak ada salahnya untuk datang ke museum ya. Memang orang kita itu tidak punya budaya yang kuat untuk datang ke museum ya, beda sama orang-orang barat ya. Kalau Mas Toong ke negara barat itu mereka udah terbiasa ya, ke museum itu adalah tempat wisata juga bagi mereka. Sedangkan kita anak-anak milenial sekarang ini suruh ke museum mungkin jarang ya, kecuali ya tugas sekolah mungkin ya. Padahal di museum kita bisa belajar banyak sekali hal dan kita bisa tahu banyak hal. Itu Mas Toong sangat menyarankan ya, sahabat Mas Toong ya, kalau bisa cobalah datang ke museum ya, seperti Museum HK ini di Taman Mini ya. Ini banyak sekali informasi yang bisa kita dapat di sini. Ya, ini sepeda dulu. Jadi kalau misalnya kita lihat ini sebenarnya perbedaan yang ada itu sebenarnya tidak bisa menjadi alasan lagi, karena kita sama-sama warga negara Indonesia, sama-sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kayak ini Mas Toong jadi kayak seperti pidato. Ya, ini beberapa foto-foto permukiman Tionghoa di Indonesia. Kalau kita di Jakarta mungkin kayak daerah Glodok gitu ya, itu banyak sekali ya bangunan-bangunan tua Tionghoa zaman kolonial dulu gitu. Ini menarik nih, rantang-rantang, ada rantang zaman dulu, tempat menaruh buah ya. Ini cetakan kue, masih dipakai sih sampai zaman sekarang. Nah, ini beberapa contoh terbitan buku-buku Tionghoa di era kolonial dalam bahasa Melayu ya, jadi Tionghoa Melayu ya, dan juga ada yang bahasa Belanda itu kali ya. Nah, ini mungkin banyak yang sudah tahu kali ya, ini namanya wayang potehi ya. Jadi pementasan seperti boneka yang digerakkan menceritakan sebuah cerita tentang legenda maupun cerita-cerita sejarah gitu ya. Dan setahu Master Ong sih ada beberapa tempat yang masih mementaskan wayang potehi ini. Jadi termasuk jenis wayang ya. Cuma mereka menggunakan bentuk-bentuk kayak orang gitu untuk digerakkan dan mewakili karakter-karakter dari histori yang diceritakan. Ini juga ada gambang kromong ya. Nah, ini juga sebenarnya mungkin ini akulturasi budaya antara Jawa dan Tionghoa ya. Mas Ong juga kurang gitu ini ya, tapi sini ada penjelasannya. Sayangnya nggak bisa terlalu dekat ya. Nah, mungkin bisa dicari ya informasinya.
Nah, biasanya orang-orang Tionghoa yang ada di Asia Tenggara, seperti di Malaysia atau di Indonesia yang sudah campur istilahnya ya, itu biasanya disebut dengan Tionghoa peranakan. Oke, jadi ini juga ada baju peranakan Tionghoa ya. Jadi orang-orang Tionghoa yang mungkin sudah berbaur atau menikah dengan orang-orang pribumi pada saat itu biasanya disebut dengan peranakan ya. Dan peranakan Tionghoa ini juga tersebar di Asia Tenggara ya, tidak hanya di Indonesia saja. Dan ini beberapa makanan-makanan Tionghoa ya, bakmi kangkung, laksa, kue wajik, sate manis, kue pacar Cina, kue lapis, dong ciupnya, aneka kue basah ya. Jadi sebenarnya merupakan budaya onde-onde wijen, kue putu mayang, lumpia ya. Itu semua adalah budaya kuliner peranakan. Ada kue moho ya. Jadi sebenarnya orang-orang Tionghoa itu udah sangat banyak pengaruhnya terhadap kebudayaan Indonesia, baik dari kuliner, politik maupun pergerakan pada zaman Belanda ya, dan juga ya mungkin tradisi-tradisi lainnya. Iya, ini gedungnya cukup luas juga ya. Ya, kalau di lantai 2 ini sejarah Tionghoa Indonesia, jadi bisa dibilang sejarah secara keseluruhannya. Sedangkan di lantai 3 itu sejarah budaya Hakka, ya salah satu suku dari orang Tionghoa.